Oke, kita lihat contoh berikutnya. Integral ln x kuadrat dx. Nah, di sini kelihatannya kita cuma punya satu buah fungsi, ataupun kalau kita punya dua buah fungsi, ln x kali ln x, u dan v-nya u, ya kita punya pilihannya cuma punya ln x atau ln x kuadrat. Oke, kita akan meninjau ini, ekspresi ini akan kita tinjau sebagai 1 dikali ln x kuadrat. Dan lagi-lagi menurut pedoman tadi, ini algebraic 1 dan ini logaritmik. Dalam highlight, L muncul lebih awal dibanding A. Jadi kita pilih U-nya sama dengan ln x kuadrat, du sama dengan 2 ln x dikali sekup x. Kemudian sisanya dv sama dengan dx dan v-nya adalah x. Jadi integral 1x kuadrat dx sama dengan apa? U kali v x 1x kuadrat dikurangi dengan integral v du. Integral ini dikali ini. Kita langsung sederhanakan saja. X yang ini dengan 1/x itu saling menghilangkan. Kita tinggal punya 2 1x dx. Duanya bisa kita tuliskan di depan. Oke. Integral x apa? Kita belum tahu karena ini bukan fungsi yang sederhana, kita belum tahu arti turunan dari ln x itu apa. Tapi yang bisa kita amati adalah tadinya pangkatnya 2, sekarang pangkatnya jadi 1. Jadi bisa kita lihat bahwa integral yang rumit ini kita reduksi menjadi integral yang lebih sederhana. Nah, sekarang gimana caranya untuk menghitung ini? Yang penting kita perlu melakukan integral parsial sekali lagi. Ya. Ini kita tuliskan. Kemudian yang bagian ininya kita lakukan lagi integral parsial, mirip dengan tadi yang kita lakukan dengan memilih ini sebagai u, ini sebagai dv. Berarti kalau seperti itu u kali v-nya apa? x1x dikurangi integral v du. V-nya adalah x, du-nya kalau u-nya ln x, du-nya apa? 1x dx. Oke, ini bisa kita korek, tinggal integral 1. Jadi x ln x kuadrat dikurang 2x ln x, ini kali ini jadi plus 2x sama ini integral 1 kan x. Nah, ini memberikan pelajaran kepada kita. Ketika kita melakukan integral parsial, mungkin saja kita perlu melakukannya lebih dari 1 kali. Kita perlu melakukan integral parsial tersebut lebih dari 1 kali. Oke, untuk integral yang ini, integral yang melibatkan ln x biasanya bisa ditransformasi menjadi integral yang melibatkan pangkat y. Jadi cara lain untuk mengerjakan itu, kita misalkan ln x sama dengan y. Kalau ln x sama dengan y, berarti x-nya apa? X-nya pangkat y. Nah, artinya kalau kita tukar ln x-nya dengan y, ini jadi y kuadrat, dx-nya jadi apa? Dx sama dengan f pangkat y dy. Demikian integral ln x kuadrat dx itu sama saja dengan
integral dari ln-nya kita gantikan dengan y kuadrat, dx-nya kita gantikan dengan f pangkat y dy. Jadi kalau kita bisa menyelesaikan ini, kita bisa menyelesaikan integral ln x kuadrat. Mungkin ada baiknya Anda coba. Ya. Anda bisa pause dulu, kemudian Anda coba dengan mengintegralkan ini. Nanti kan hasilnya akan dalam y. Kemudian substitusikan lagi, y-nya sama dengan non x. Setelah itu Anda bandingkan apakah sama hasilnya dengan yang tadi kita peroleh. Oke, berikutnya kita ingin mengintegralkan f pangkat x sin x dx. Oke, seperti tadi kita ingin menggunakan pedoman Euler untuk menentukan u-nya. Ini fungsi eksponensial, ini fungsi trigonometri. Ini t, ini f. Dalam kata Euler, t muncul lebih awal dibanding dengan e. Jadi prioritas untuk menjadi u-nya adalah sin x. Kita tuliskan sebagai berikut: sin x f pangkat x dx. Baik, sini saya ingin melakukan hal yang sedikit berbeda. Jadi saya tidak menuliskan v-nya secara eksplisit. Ini kan yang akan menjadi dv-nya. Ini yang menjadi u-nya. Kita bisa tuliskan ini sebagai sin x d dari f pangkat x. Ingat, ini diferensial dari f pangkat x yang hasilnya khusus adalah f pangkat x dx. Nah, dengan penulisan semacam ini kita sebetulnya ini cara yang sama, tapi kita tidak menuliskan v-nya secara eksplisit. Ketika kita menuliskan seperti ini artinya kita memilih v-nya adalah f pangkat x. Ini menjadi u-nya. Ini u, ini dv. Berarti v-nya adalah f pangkat x. Oke. Menurut integral parsial ini sama dengan u kali v. Yang kita tuliskan seperti ini. Boleh tulisnya. Dikurangi integral v du. V-nya f pangkat x. Du. Ini u-nya turunan dari sini adalah cos. Oke. Ini kita tidak tahu arti turunannya. Ya, seperti halnya contoh yang barusan kita kerjakan, ini kita perlu mengintegralkannya sekali lagi. Oke, kita lihat. Integral. Ini seperti yang tadi, ini trigonometrik, ini eksponensial. Jadi kita bisa tuliskan cos x, f pangkat x dx-nya. Lagi-lagi kita tuliskan sebagai d dari f pangkat x. Kurangi dengan u kali v dikurang dengan integral v du. V turunan dari cos x adalah min sin x. Min sin x. Oke, kita buka kurungnya, kita distribusikan tanda minusnya. Kalau kita tuliskan secara lengkap, integral f pangkat x sin x dx sama dengan f pangkat x sin x dikurang f pangkat x cos x cos x dikurang dengan f pangkat x. Berarti persoalan mengintegralkan ini kita reduksi menjadi permasalahan mengintegralkan integral yang sama. Terus bagaimana dong? Artinya kalau kita lakukan integral parsial satu kali lagi pun nanti kita akan peroleh yang ini. Kalau kita lakukan lagi, kita akan peroleh yang ini lagi. Gimana cara menjelaskan ini?
Ini kan hal yang sama dengan yang ini, tapi ini bisa kita bawa ke sebelah kiri. Kita tuliskan f pangkat x sin x dx ditambah f pangkat x sin x dx sama dengan f pangkat x sin x kurang f pangkat x pangkat x. Ya. Sebetulnya ada konstannya di sini, tapi bisa saja kita tuliskan konstannya berikutnya. 2 kali f pangkat x sin x dx sama dengan kayak gini tambah konstan. Ya. Penyebab kenapa tambah konstan? Jadi ini kan kalau ini kita punya hasilnya, ini kan suatu fungsi tambah konstan. Ini fungsi tambah konstan. Kalau kita gabungkan 2 kali fungsi tersebut tambah konstan yang umum, jadi tetap ada konstan. F pangkat x sin x dikurang f pangkat x sin x tambah konstan. Ini 2 kalinya integral yang kita inginkan. Berarti integral yang kita inginkan adalah setengah dari f pangkat x. Untuk f pangkat x yang bisa keluar, f pangkat x per 2 sin x ini masuk x. Konstan dibagi 2 adalah konstan. Jadi kita teruskan sebagai yang biasa. Oke. Jadi di contoh yang baru ini kita integral parsialkan 2 kali, tapi kita perlu sedikit trik, yakni dengan memindahkan integral ini ke sebelah kiri, sehingga kita peroleh hasil yang kita inginkan. Oke. Berikutnya contoh terakhir untuk metode integral parsial. Bukan dengan menggunakan integral parsial dx. Dalam situasi ini pedoman air tidak bisa kita pergunakan karena ini nggak jelas. Ini ya fungsi aljabar semuanya, dan kita juga tidak tahu bagaimana harus memecah ini untuk menjadi u dikali dv, yang mana yang menjadi u-nya dan mana yang menjadi dv-nya. Nah, untuk permasalahan ini agak sedikit berbeda. Oke, kita tahu bahwa ini harus bisa kita tuliskan sebagai UdV. Oke. Kita ingin memilih V supaya dalam ekspresi dV-nya keluar ekspresi 1 per akar x kuadrat tambah 3. Ya. Jadi apa V? Agar pada dV muncul 1 per akar x kuadrat tambah 3, atau kita tuliskan sebagai x kuadrat tambah 3 pangkat min setengah. Oke. Nah, pengalaman kita menurunkan sesuatu ini kan mirip-mirip dengan u pangkat min setengah, ya. Dan kita tahu kalau kita menurunkan itu pangkatnya turun, pangkatnya perlu kita kurangi 1, ya. Jadi ini setelah diturunkan pangkatnya jadi min setengah. Berarti kita bisa mencoba V-nya itu adalah mirip yang seperti ini tapi pangkatnya setengah. Nanti agar ketika diturunkan kita peroleh hasilnya tinggal min setengah. Ya. Jadi kita nebak, ini sebetulnya kita nebak, pilih V-nya sama dengan x kuadrat tambah 3 pangkat setengah. Ingat bahwa motivasi kita memilih ini itu agar nanti ketika kita menurunkan ini akan muncul x kuadrat tambah 3 pangkat min setengah, ya. Karena ketika kita menurunkan kan kita kurangi 1 dari pangkatnya, ya. Oke, tapi sebetulnya apa sih
hasil dv-nya itu? dv kalau kita turunkan setengah x kuadrat ditambah 3 pangkat setengah dikali dengan turunan dari x kuadrat tambah 3, 2x. Oh, ini 2 dan setengahnya saling menghilangkan, x kuadrat tambah 3 pangkat ini setengah, ini dx. Nah, ini kan dv-nya, bukan turunan dari v, tapi diferensial dari v. Atau juga kita lihat dv per dx itu kalau ini yang akan kita calonkan untuk menjadi dv-nya. Oke, kita lihat dari sini aja. Berarti kita ingin tuliskan sesuatu u dikali dv. dv-nya ini x kuadrat tambah 3 pangkat setengah dx. Nah, sekarang agar ekspresi ini persis sama dengan yang ini, di sini apa? Ini kan sama saja dengan x pangkat 3, x kuadrat tambah 3 pangkat setengah. Oke. X kali ini sudah kita pakai agar persis sama dengan ini, x pangkat 3, berarti di sini harus x kuadrat. Oke. Nah, ini mengindikasikan kita pilih saja u-nya ini, dv-nya ini. Kalau ini dv-nya, v-nya yang tadi x kuadrat tambah 3 pangkat setengah. Berarti sama dengan u kali v x kuadrat setengah dikurangi integral v, v-nya ini du, d dari x kuadrat. Oke. Ini sama dengan x kuadrat tambah 3 pangkat setengah dikurang ini kan d dari x kuadrat itu sama aja dengan d dari x kuadrat tambah 3. Alasan kenapa kita tulis ulang seperti ini agar ini itu berkorespondensi dengan ini, sehingga kalau kita misalkan u-nya adalah x kuadrat tambah 3, ini itu integral dari u pangkat setengah du, integral polinom biasa. Atau kita bisa saja melakukannya tanpa harus menulis u sama dengan x kuadrat tambah 3 secara eksplisit. Ya, di sini x kuadrat tambah 3 pangkat setengah dikurang. Ini mirip integral u pangkat setengah. Ini apa? Ini pangkat setengah tambah 1, 3 per 2, 3 per 3. Apa? Ya. Oke. Mungkin sekian saja tentang integral parsial. Untuk memantapkan metode ini, Anda perlu berlatih soal-soal. Ada banyak soal-soal di buku ataupun soal-soal di tutorial yang dibagikan. Oke, sekian sementara. Terima kasih sudah menyaksikan kuliah ini. Sampai jumpa di Lego.